Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1171. Ketika Zhou Yuan melangkah ke formasi batas turunan suci, dia merasakan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di sebuah pulau terapung. Itu adalah pulau besar yang dikelilingi oleh ruang terdistorsi. Sosok-sosok terus muncul di belakangnya satu persatu, mencapai total sekitar 100. Mereka dipimpin oleh Bai Xiaolu, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan para ahli tingkat puncak lainnya. Semuanya memegang potongan batu giok ungu yang diberikan oleh Zhou Yuan sebelumnya. Mereka telah menggunakan koordinat spasial distrik batu giok untuk berkumpul di sini. Bai Xiaolu dengan penasaran mengamati sekeliling saat dia bertanya dengan suaranya yang tidak dewasa, apakah ini bagian dalam formasi batas turunan suci? Zhou Yuan mengangguk dan menghitung jumlah anggota untuk memastikan tidak ada orang yang hilang. Guan Qinglong bertanya dengan suara rendah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Zhou Yuan menjelaskan, ini adalah salah satu titik batas yang kita gunakan sebagai titik akses untuk memasuki bagian dalam formasi batas turunan suci. Dari sini, kita akan menyelami batas tersebut semakin dalam dan akhirnya mencapai intinya. Namun, kekuatan batas luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Ambil contoh simpel ini, bahkan kita semua yang berkumpul di sini tidak akan mampu mendobrak ruang di sini. Zhou Yuan menunjuk ke arah ruang terdistorsi di depan mereka. Kekuatan mengerikan di dalam simpul membuat jantung bergetar. Bai Xiaolu dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi serius. Namun, pandangan mereka terus tertuju pada Zhou Yuan, karena mereka tahu bahwa dia pasti punya metode untuk mengatasinya ketika dia membawa mereka ke sini. Jangan lihat aku. Langkah selanjutnya tidak bergantung pada saya tetapi seluruh 5 tim surga kita. Zhou Yuan menghela napas pelan dan mengambil potongan batu giok ungu emas. Cahaya muncul darinya, membentuk layar di udara. Ada ribuan titik tersebar di layar. Titik-titik ini mewakili seluruh tim kita. Mereka saat ini tersebar di berbagai lokasi di formasi batas turunan suci, dan kemungkinan besar sudah mulai bertarung dengan tim ras suci yang bertahan. Misi mereka adalah menghancurkan semua titik batas luar. Hanya ketika sejumlah titik ini dihancurkan maka ruang tempat kita berada akan mulai melemah. Ketika itu terjadi, ini akan menjadi kesempatan kita untuk menyelam lebih dalam. Zhou Yuan menatap titik-titik itu sambil mengerucutkan bibirnya. Sederhananya, mereka menggunakan hidup mereka untuk membangun jalan bagi kita. Tempat itu langsung terdiam saat tatapan demi tatapan memandang ke arah layar. Mereka dapat melihat beberapa titik meredup, dan bahkan beberapa titik tiba-tiba menghilang. Itu berarti seluruh tim telah musnah. Aura kejam dan putus asa menyebar dari layar. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka saat mata mereka menjadi sedikit merah. Meskipun mereka tidak dapat menyaksikan secara langsung pertempuran tersebut, mereka dapat dengan mudah membayangkan betapa pahitnya pertempuran tersebut. Seperti yang dikatakan Zhou Yuan, mereka menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan. Sebuah jalan menuju formasi batas turunan suci. Kepala Zhou Yuan sedikit menunduk sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Beginilah pertarungan melawan ras suci, kejam dan tidak ada pilihan untuk mundur. Hampir semua kekuatan ras suci harus dikumpulkan di sini untuk membentuk fondasi dan mempertahankan pengoperasian barisan besar. Namun, hal itu juga membuat kekuatan mereka tersebar. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk memfokuskan kekuatan kita dan terus maju. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan dirinya. Semuanya, jika kita mencapai akhir perjalanan kita dan berhasil menghancurkan arainya, serangan balasannya akan melenyapkan ras suci sepenuhnya. Ini adalah jalan yang tidak boleh mundur, kita hanya bisa maju dengan sekuat tenaga. Semua orang dengan erat mengepalkan tangan mereka saat tekad yang kuat muncul di mata mereka. Layar terus berkedip selama beberapa waktu. Selama periode ini, Zhou Yuan dan yang lainnya secara pribadi menyaksikan hampir 100 titik menghilang, yang berarti hampir 100 tim telah musnah. Setiap anggota tim ini kehilangan nyawa. Itu berarti lebih dari 10.000 dari 5 ahli matahari surgawi paling elit di surga. Mereka adalah individu dengan kisahnya sendiri, dan jenius yang dipuja oleh banyak orang lainnya. Namun, orang-orang yang sama ini telah kehilangan nyawanya tanpa meninggalkan satu nama pun. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap acuh tak acuh terhadap tragedi seperti itu.
Beberapa gadis yang lebih emosional tidak bisa menahan tangis mereka. Namun pengorbanan tersebut tidak sia-sia. Zhou Yuan bisa merasakan ruang di depannya mulai bergetar hebat saat retakan mulai muncul. Pergi, serang posisi yang tercatat di strip giok ungumu. Suara sedingin es Zhou Yuan terdengar di pulau itu. Jangan sia-siakan nyawa yang mereka gunakan untuk membuka jalan bagi kita harus memenangkan pertempuran ini. Di belakang Zhou Yuan, 100 sosok itu meraung, kita harus menang. Sosok mereka melesat maju, langsung menuju ruang melengkung, sebelum menghilang ke dalamnya. Kepergian mereka membuat pulau itu menjadi agak kosong. Zhou Yuan menoleh dan menatap orang-orang yang berdiri di belakangnya, Bai Xiaolu, Guan Qinglong, Jiang Jinlin, Li Fu, Chu Qing, Zhao Mushen, Wu Yao, Su Yuwei. Ini adalah ahli matahari surgawi terkuat di 5 surga. Ada kelompok lain yang diam-diam berdiri di belakang mereka dengan ekspresi serius. Mereka akan menemani kelompok elit super pertama, dan secara sederhana, adalah bawahan mereka. Meski begitu, mereka akan menghadapi bahaya yang jauh melampaui tim lainnya. Di antara mereka ada beberapa wajah yang dikenalnya, Li Qingcan, Zhuo Qingyu, Lu Luo, Li Chunjun dan yang lainnya. Zhou Yuan mengangkat tangannya dan beberapa potongan batu giok emas terbang menuju kerumunan. Semuanya, giliran kita selanjutnya. Rute kita adalah yang paling penting karena mengarah langsung ke titik-titik utama. Namun, ras suci juga akan mengirimkan ahli terkuat mereka untuk menjaga lokasi ini, dan tujuan kita adalah menghancurkan semuanya. Kalian masing-masing sangat penting. Jika kalian gagal, mereka yang membayar dengan nyawanya untuk membuka jalan bagi kita akan mati sia-sia. Perang telah dimulai, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika kita ingin menang, semua orang harus memainkan peran mereka. Zhou Yuan perlahan berkata, itulah mengapa, tolong gunakan hidupmu untuk mengalahkan setiap orang yang menghalangi kita. Semua orang diam-diam mengangguk, bahkan Jiang Jinlin, yang sangat iri pada Zhou Yuan, dengan erat mencengkeram strip giok emasnya, niat membunuh mengalir di matanya. Tidak ada yang berbicara saat mereka diam-diam menyesuaikan kondisi mereka. Beberapa saat kemudian, ruang mulai bergetar sekali lagi. Zhou Yuan melihat ke arah kerumunan, berhenti di depan Su Yuwei saat dia memberinya anggukan ringan, memintanya untuk lebih berhati-hati. Sosok semua orang melesat maju dan bertabrakan dengan ruang yang melengkung. Ruang beriak saat sosok demi sosok menghilang. Pulau terapung itu sekarang sepi, tapi aura suram mulai muncul. Perang hidup dan mati telah resmi dimulai. Hal pertama yang menyambut Zhou Yuan ketika dia muncul dari ruang terdistorsi adalah langit yang penuh dengan pasir beterbangan. Dia berakhir di tempat yang tampak seperti gurun. Ruang beriak di belakangnya saat sosok-sosok datang satu demi satu. Pasukan kecil ini sebagian besar terdiri dari beberapa ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Namun, ada juga beberapa wajah familiar di antara mereka seperti Li Qingcan, Zhuo Qingyu, Li Chunjun dan yang lainnya. Karena pengaruh Zhou Yuan, mereka diizinkan untuk mengambil bagian dalam kelompok utama, dan mendapat manfaat besar, maju ke tingkat menengah matahari surgawi. Selain itu, karena bakat mereka, fondasi mereka sangat terhormat meskipun baru-baru ini menjadi ahli matahari surgawi tingkat menengah. Kalian tidak perlu mengikutiku. Jalanku kemungkinan besar akan menjadi yang tersulit. Zhou Yuan tanpa daya tersenyum pada mereka. Suara serak Li Chunjun terdengar sebagai jawaban, kami harus membalas semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Zhou Yuan telah terlalu banyak membantu mereka di surga Guyuan, dan mereka juga berusaha membalasnya. Meskipun tidak banyak yang bisa membantu mereka mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam jangkauan kemampuan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak takut akan bahaya ekstrim yang ditimbulkan oleh Zhou Yuan. Li Qingcan berkata, kami tidak bisa selalu membiarkanmu memikul semua beban. Mata Zhuo Qingyu berubah menjadi bulan sabit saat dia dengan genit berkata, tenang, kami tahu batas kemampuan kami dan tidak akan menjadi beban bagimu. Lu Luo cemberut dan berkata, sejujurnya, saya hanya merasa bahwa mengikutimu akan menghasilkan lebih banyak hadiah. Kata-kata mereka menghangatkan hati Zhou Yuan, aku berharap kakak perempuan Qingcan dapat membantuku memimpin tim. Jika kita menemukan node yang lebih kuat, tugas utamamu adalah menyiapkan bendera arai di lokasi yang ditentukan untuk menekan kekuatan batas. Namun, ras suci kemungkinan besar akan mengirim orang untuk menghentikanmu, sehingga sangat berbahaya untuk menjaga bendera ini. Semuanya hati-hati. Li Qingcan jelas merupakan orang yang paling dapat diandalkan dan rasional di antara kelompok itu.
Akan sulit bagi Zhou Yuan untuk mengalihkan perhatian jika dia menghadapi musuh yang kuat, dan kemungkinan besar dia akan mengandalkan Li Qingshan untuk memberi perintah hampir sepanjang waktu. Li Qingshan mengangguk sebagai tanda setuju. Setelah memberikan instruksi ini, Zhou Yuan tidak menunda lebih jauh. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap gurun, sebelum dia melangkah maju, muncul ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Dia menuju lebih jauh ke padang pasir. Dengan Li Qingshan memimpin mereka, tim mengikuti dengan cermat. Namun, Zhou Yuan berhenti setelah beberapa menit saat tatapan sedingin esnya melihat ke arah depan, di mana sebuah gunung batu yang mencolok menjulang di atas gurun. Undulasi Genesis Ki yang kuat muncul di pegunungan saat tatapan tajam dan waspada tertuju pada kelompok mereka. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah. Anggota terkuat di antara para pendukung hanya memiliki pondasi Genesis Ki sekitar 3,3 miliar. Kekuatan seperti itu mungkin merupakan ancaman kecil baginya sebelum terobosan kultivasinya, tetapi sekarang, kekuatan itu sama sekali tidak mampu menghentikannya. Li Qingshan dan yang lainnya menghela nafas lega. Batasan pertama sepertinya tidak terlalu bermasalah. Namun, ruang di gunung batu itu tiba-tiba beriak dan sesosok tubuh perlahan muncul. Aura pendatang baru itu sedalam jurang maut. Wajahnya seindah batu giok, dan sepasang anting-anting naga Phoenix yang khas tergantung di telinganya. Setiap serat dalam dirinya memancarkan perasaan yang tak terukur dan tak terduga. Jiatu, mata Zhou Yuan sedikit menyusut saat melihat orang ini. Kebanggaan surga suci terkuat di surga Shengsu. Zhou Yuan sedikit tercengang, karena Jiatu seharusnya mempertahankan simpul terakhir. Kenapa dia muncul di sini? Apakah dia sudah menyerah pada titik di mana dia seharusnya ditempatkan? Di belakangnya, ekspresi Li Qingshan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka buru-buru mengedarkan Genesis Ki mereka, bersiap menghadapi musuh tangguh ini. Dia seharusnya menjadi penghalang terakhir, tetapi muncul di depan mereka segera setelah memasuki formasi batas turunan suci. Hal ini tentu saja mengacaukan ritme permainan mereka. Kamu adalah komandan keseluruhan dari 5 langit yang lebih rendah. Kamu seharusnya dipanggil, Zhou Yuan. Mata Jiatu yang dalam mengamati Zhou Yuan dengan senyuman tipis. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian akan mampu memecahkan arai batas derivasi suci? Zhou Yuan menjawab, siapa yang yakin kita bisa? Terlebih lagi, tidak perlu memberitahuku omong kosong seperti itu jika kamu masih tenang. Jiatu dengan acuh tak acuh berkata, aku hanya merasa sedikit tertarik karena sangat jarang melihat seekor semut yang berani menantang saya. Namun, kamu memang agak menjijikkan. Itu sebabnya aku akan menuangkan air dingin untuk mengatasi antusiasmemu. Senyuman aneh muncul dari sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangannya dan ruang mulai terdistorsi. Retakan spasial terkoyak dan Jiatu meraih ke dalam dan mengambil sebuah sosok. Ekspresi Zhou Yuan segera berubah, Yu Wei. Orang yang diseret keluar adalah Su Yu Wei. Aku yakin kamu punya hubungan spesial dengan gadis ini, kan? Jiatu menyeringai seperti kucing. Tangannya melingkari leher Su Yu Wei yang cantik dan ramping, saat rantai Genesis Ki mengikatnya dengan erat. Dasar bodoh, kamu terlalu meremehkan arai batas turunan suci. Siapapun yang masuk akan menjadi domba untuk disembelih. Zhou Yuan, sebaiknya kamu ingat bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Wajah Su Yuwei memerah saat dia berjuang dengan panik. Namun, hal itu tidak berhasil. Ekspresi Zhou Yuan menjadi sangat gelap. Apakah kamu ingin menyelamatkan kekasih kecilmu? Jiatu menjentikkan jarinya. Ruang di depan Zhou Yuan mulai bergetar saat celah spasial muncul. Kalau begitu tinggalkan tempat ini. Aku akan melepaskannya setelah kalian semua keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga ini. Ekspresi Li Qingshan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka ingin berbicara tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan kata-kata. Jiatu terlalu kejam dan licik. Jika mereka mengambil jalan yang dia tawarkan, seluruh rencana akan berantakan. Jiatu terkekeh. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah sosok Zhou Yuan yang tiba-tiba melesat ke depan. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di udara saat dia melesat langsung ke puncak gunung batu. Lancang, beraninya semut rendahan sepertimu menyerang kebanggaan surga yang suci. Seorang ahli surga Shengzu berteriak saat dia melepaskan seluruh 3,3 miliar pondasi Genesis Ki miliknya. Dia tampak berubah menjadi semburan energi saat dia menyerang langsung ke arah Zhou Yuan. Keduanya bertabrakan seperti meteor. Namun, ahli surga Shengzu mengeluarkan jeritan ngeri. Seluruh tubuhnya pecah karena kekuatan tabrakan yang mengerikan, berhamburan menjadi bubur berdarah di langit.
Sosok Zhou Yuan menembus kabut berdarah dan mendarat di puncak batu. Apakah ini keputusanmu? Sungguh pria yang tidak punya hati. Jia Tu hanya bisa menghela nafas melihat pemandangan ini. Matanya tiba-tiba berubah sedingin es saat Genesis Ki muncul dari telapak tangannya. Leher Su Yuwei terpelintir. Genesis Ki membanjiri tubuhnya, menghancurkan semua tanda kehidupan. Jia Tu membuang tubuhnya dan berkata, "Lihat, kamu membunuhnya." Zhou Yuan menatap Jia Tu dengan mata acuh tak acuh. Segera setelah itu, senyuman mengejek muncul dari sudut mulutnya. "Jia Tu, aku tidak percaya kamu bahkan menggunakan taktik tercela seperti itu. Tampaknya kamu lebih terguncang daripada yang aku kira. Apakah kamu benar-benar takut aku akan berhasil menghancurkan batasan?" Mata Jia Tu menyipit. "Oh, semua ini hanyalah ilusi, termasuk kamu." Zhou Yuan berjalan di depan Jia Tu dan meletakkan tangannya di bahunya. "Aku tahu kamu mencoba membuat aku marah, dan membuat aku kehilangan rasionalitas. Dari sana, aku akan lebih mungkin melakukan kesalahan." Dengan ekspresi acuh tak acuh, Zhou Yuan mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke bawah. Gelombang kejut Genesis Ki yang menakutkan menyebar dari tubuhnya seperti badai. Para ahli ras suci yang mendekat terpesona oleh tekanan Genesis Ki, muntah darah saat tubuh mereka terlempar. "Namun, kamu telah mencapai tujuanmu." Di tengah kabut berdarah, tangan Zhou Yuan terayun ke bawah, menghamburkan sosok Jia Tu. Niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya, hampir berubah menjadi nyata. Jia Tu telah berhasil membangkitkan niat membunuh Zhou Yuan sepenuhnya. Sudah lama sekali dia tidak ingin membunuh siapapun. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika anjing tua Seng Yuan itu menyakiti Yao Yao hingga dia tertidur lelap. Zhou Yuan dengan dingin berkata, "Jia Tu, tunggu aku menuai hidupmu di simpul terakhir." Sosok Jia Tu memudar saat tawa tanpa emosi terdengar. "Hehehe, arogan sekali. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah seekor semut yang belum mengetahuinya, dan kamu seharusnya merasa terhormat karena aku mempermainkanmu. Aku akan menunggu kalau begitu, jangan mati di tangan kebanggaan surga suci lainnya sepanjang jalan. Jika tidak, itu akan sangat mengecewakan." Saat sosok Jia Tu menghilang, niat membunuh yang intens di wajah Zhou Yuan berangsur-angsur memudar, namun matanya tampak semakin dingin. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Rapikan medan perang, pasang bendera, dan hancurkan titik batas." Dipenuhi dengan aura pembunuh, sosok-sosok melaju menuju tim ras suci yang dilukai Zhou Yuan. Tim ras suci dimusnahkan setelah beberapa saat. Li Qingshan segera memerintahkan anggota tim untuk membubarkan dan memasang bendera di dalam domain simpul. Segera, batas itu bergetar hebat, ruang mulai terdistorsi dan pasir yang memenuhi langit berangsur-angsur surut. Li Qingshan datang ke sisi Zhou Yuan dan menatap dengan mata yang indah dan tenang. Dia sebelumnya juga merasakan niat membunuh Zhou Yuan yang intens dan mengetahui bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan gadis bernama Su Yuwei. Sungguh menjengkelkan karena Jia Tu menggunakan ini sebagai ilusi. Namun dia tidak banyak bicara karena dia percaya pada pemuda di depannya. Dia telah mencapai hal-hal luar biasa selama bertahun-tahun, tapi yang paling menonjol adalah kegigihannya. Jika Jia Tu mengira metode seperti itu bisa menggoyahkan hatinya, dia terlalu meremehkannya. Mengutip perilaku Jia Tu hanya memperkuat niat membunuh Zhou Yuan. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Li Qingshan berbisik, matanya yang indah berkilau seperti cahaya bulan. Zhou Yuan tersenyum. "Aku hanya memikirkan metode kematian apa yang harus kuberikan padanya." Li Qingshan mengangguk dan berkata dengan suara lembut yang langka, "Tapi jangan meremehkannya. Karena dia adalah kebanggaan surga suci terkuat di surga Sengsu, kekuatannya pasti tak terduga." Zhou Yuan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Li Qingshan, "Kakak senior, aku benar-benar tidak berharap kamu memiliki sisi lembut." Li Qingshan menjentikkan jari rampingnya dan pedang di tangannya melesat setengah inci dari sarungnya. Cahaya dingin segera memenuhi udara dan suhu turun drastis. "Ahem, simpul di sini telah hancur. Ayo cepat dan lanjutkan ke tempat berikutnya." Merasakan suasana yang dingin, Zhou Yuan terbatuk-batuk dan segera memberi perintah lagi. Dia melaju lebih dulu dan menghancurkan ruang di depannya dengan pukulan. Bibir Li Qingshan sedikit berkedut ketika dia melihat sosoknya yang panik, tetapi karena Zhou Yuan masih bisa bercanda dengannya, pikirannya jelas tidak terpengaruh oleh Jia Tu, yang membuatnya sedikit lega. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin tim dan segera menyusul. Selama setengah hari setelah ini, Zhou Yuan memimpin tim untuk menembus 6 titik batas sekaligus. Prosesnya sangat lancar,
Tetapi Zhou Yuan mengerti bahwa ini karena kekuatan yang terlalu tirani, jadi dia mengabaikan semuanya dan terus maju. Namun, Zhou Yuan menjadi semakin serius selama proses kemajuan ini. Ini karena hampir masing-masing dari 6 titik itu dijaga oleh 1 atau 2 ahli ras suci dengan kekuatan sebesar 3,5 miliar. Tentu saja, rutenya dijaga oleh orang-orang terkuat. Terbukti bahwa jumlah ahli top dalam ras suci memang lebih banyak daripada 5 surga. Menurut spekulasi Zhou Yuan, jika ras suci tidak begitu ambisius dan mencoba menelan ke-9 pembuluh darah ki leluhur utama dalam satu gigitan dan malah memusatkan upaya mereka untuk merebut pembuluh darah utama yang terkuat, akan sulit untuk melawan mereka. Tidak mengherankan jika ras suci memperoleh manfaat terbesar di hampir setiap pertempuran surga Guyuan di masa lalu. 5 surga hanya memiliki sisa. Di simpul batas, Zhou Yuan duduk bersila, menghirup Genesis Ki untuk pulih. Pertarungan sengit selama setengah hari itu juga berdampak buruk padanya. Dan karena simpul batas terus-menerus ditembus, para ahli ras suci yang menjaga simpul tersebut menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, ia harus dalam kondisi prima. Saat memulihkan Genesis Ki-nya, Zhou Yuan mengeluarkan potongan bambu giok ungu emas, dari mana cahaya memancar dan membentuk layar cahaya. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di layar cahaya, yang merupakan tim dari 5 langit yang memasuki formasi besar. Kerusakannya bahkan lebih besar, Zhou Yuan hanya memindai layar dengan kasar dan menemukan bahwa beberapa titik cahaya telah meredup dan menghilang sepenuhnya. Seluruh pasukan tampaknya telah musnah setelah pertempuran yang tragis. Namun pengorbanan mereka bukannya sia-sia, simpul yang dihancurkan secara bertahap mengguncang formasi batas turunan suci. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya, dan melihat rute yang paling penting. Di antara rute-rute ini, Bai Xiaolu adalah orang yang maju paling cepat. Dia telah menghancurkan total 4 node, yang berada tepat di belakangnya. Jiang Jinlin, Guan Qinglong dan yang lainnya sedikit lebih lambat, dan kemungkinan besar menghadapi musuh yang lebih sulit dan kuat. Zhou Yuan melihat rute Zhao Mushen, Su Yuwei, dan Wu Yao. Meskipun mereka tidak bergerak secepat itu, titik cahaya yang mewakili keadaan mereka masih sangat terang, menandakan mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Musuh yang mereka temui akan semakin kuat jika mereka maju lebih jauh. Zhou Yuan berdiri, menoleh untuk melihat Li Qingshan dan yang lainnya, berkata, simpul berikutnya cukup penting. Pihak lain pasti akan memiliki ahli top mereka yang menjaganya. Semuanya hati-hati. Li Qingshan dan yang lainnya mengangguk dengan serius. Mereka semua mengerti bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat Zhou Yuan, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah melindungi bendera formasi. Zhou Yuan melancarkan pukulan, menghancurkan kekosongan dengan Genesis Ki yang seperti naga. Domain itu tiba-tiba terpelintir dan terkoyak. Dia memimpin dan melangkah maju. Saat dia melangkah melewati celah spasial, pemandangan di depannya berubah hampir seketika, menjadi lautan hutan luas yang membentang tanpa henti. Zhou Yuan segera mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dia mengintip ke puncak gunung. 1 orang memimpin di depan dan 2 lainnya mengikuti dari dekat. Orang yang memimpin tidak menyembunyikan Genesis Ki-nya sama sekali. Itu mengamuk di seluruh area seperti badai, menyebabkan ruang angkasa bergetar. Fondasi Genesis Ki dari 2 orang di belakangnya berjumlah sekitar 3,8 miliar. Ekspresi Li Qingshan dan yang lainnya sedikit berubah. Seseorang dengan pondasi 4 miliar dapat dianggap sebagai kebanggaan surga yang suci. Kebanggaan surga yang suci telah menyebabkan 2 ahli ras suci terkemuka menghentikan mereka. Kebanggaan surga suci surga Shengsu. Saat Zhou Yuan dengan tenang mengamati 3 sosok di depannya, aliran cahaya gelap berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi kuas gelap berbintik-bintik. Akhirnya seseorang yang berpenampilan menarik datang. Zhou Yuan mengarahkan kuas Yuan surgawinya ke depan, matanya dipenuhi semangat juang dan niat membunuh. Tubuhnya perlahan memancarkan aura sombong yang menutupi langit dan menyelimuti seluruh dunia. Coba saya lihat, betapa hebatnya surga suci yang dibanggakan dari surga Shengsu. Spesies semut rendahan, kamu harus berhenti sekarang. Pemimpin 3 sosok itu tiba-tiba berbicara ketika Zhou Yuan dan yang lainnya melangkah ke titik batas. Dia hanya berbicara dengan santai tetapi suaranya menyerupai guntur, menggemparkan pegunungan di bawahnya sekaligus menggema di seluruh langit dan bumi. Selain itu, dia tanpa pamrih mengungkapkan fondasi Genesis Ki miliknya sebesar 4 miliar, dan suasana yang menindas memenuhi ruangan.
Kamu adalah kebanggaan surga suci dari surga Sengsu. Zhou Yuan mengamati orang di depannya, dan menyadari bahwa dia membawa tombak merah besar dan tubuhnya yang kekar memancarkan tekanan yang menindas. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi keganasan mengerikan muncul di matanya. Dia tampak seperti binatang humanoid. Dari sikapnya, Zhou Yuan tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada dua bersaudara Misi dan Misan, yang mereka temui sebelumnya. Aku Xiao Yin, kebanggaan surga suci surga Sengsu. Tombak merah besar di tangannya mengarah ke arah Zhou Yuan saat dia memutar, mengeluarkan aura yang ganas, arogan, dan kuat. Aku dengar kamu adalah panglima tertinggi dari 5 langit yang lebih rendah di surga Guyuan. Sepertinya kamu tidak terlalu istimewa, aku akan memberikan kontribusi besar kepada tim jika aku membunuhmu di sini. Zhou Yuan memandangnya dengan acuh tak acuh, tidak terpengaruh oleh ejekannya. Dia menoleh dan berkata kepada Li Qingshan dan yang lainnya, pasang benderanya, saya akan menangani situasi di sini. Li Qingshan mengangguk. Hati-hati. Tanpa ragu-ragu, dia pergi bersama yang lain. Mereka berpencar dan mencari lokasi untuk memasang bendera. Kemana kamu pergi? Xiao Yin tersenyum sinis. Dia menusukkan lengannya dan tombak merah meraung dengan semburan berwarna merah darah seperti naga jiao berwarna merah darah. Terselubung dalam Genesis Ki yang menghancurkan bumi, ia merobek langit dan melaju menuju Li Qingshan dan yang lainnya. Namun, sebelum serangan tirani mendekati Li Qingshan dan yang lainnya, sesosok muncul di depan mereka seperti hantu. Zhou Yuan mengepalkan tangannya dan rambut putih keluar dari kulitnya, membungkus tinjunya seperti sarung tangan. Tinjunya langsung menghantam naga yang berwarna merah darah, menyebabkan suara logam yang menggema. Bahkan seluruh kehampaan terdistorsi dengan liar. Kemudian, tombak berwarna merah darah itu meledak ke belakang, menghasilkan ratapan sedih, dan pada akhirnya, menabrak beberapa puncak gunung. Kamu hanya memiliki pondasi Genesis Ki sebesar 4 miliar namun kamu berani bertindak begitu sombong. Apakah surga suci yang dibanggakan oleh ras sucimu tidak punya otak? Zhou Yuan menatap tajam ke arah Xiao Yin saat 3 matahari surgawi muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, 4,3 miliar bintang Genesis Ki meletus tanpa syarat dari tubuhnya dan tekanan mengerikan menyembur ke segala arah seperti gelombang setinggi ribuan kaki. Pondasi Genesis Ki 4,3 miliar. Mata Xiao Yin menyusut. Xiao Yin menatap Genesis Ki Platinum Zhou Yuan karena dia bisa merasakan bahwa Genesis Ki bermutu tinggi. Tapi sebelum dia bisa merenung lebih hati-hati, Zhou Yuan mengambil satu langkah ke depan dan langsung muncul tepat di depan Xiao Yin. Tanpa ekspresi, dia meninju. Ki Platinum yang mengerikan, Genesis Ki meledak. Raungan naga kuno bergema jauh di dalam Genesis Ki, menggetarkan roh seseorang. Zhou Yuan telah mengedarkan 4,3 miliar Genesis Ki miliknya dalam pukulan itu. Akibatnya, ruang angkasa beriak dengan keras dan retakan spasial menyebar ke seluruh ruang saat pukulan tersebut meledak. Apakah kamu masih menganggapku spesies semut rendahan? Wajah Xiao Yin berubah tajam dan matanya memerah karena marah ketika mendengar ejekan Zhou Yuan. Meskipun fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan sebesar 4,3 miliar lebih kuat dari miliknya, Xiao Yin tidak berniat mundur karena sebagai bagian dari ras suci dia tidak dapat mundur dari 5 surga yang lebih rendah. Seni rahasia tablet yang misterius. Xiao Yin meraung. Pakaiannya robek berantakan, memperlihatkan tanda tablet batu di dadanya. Rune itu menggeliat dan melepaskan sinar cahaya misterius yang dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiao Yin. Fondasi Genesis Ki miliknya melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Fondasi Genesis Ki-nya mencapai level 4,2 miliar dalam beberapa tarikan napas. Tinju naga Jiao mistik. Xiao Yin mengepalkan tangannya dan meninju. Bayangan naga Jiao tiba-tiba bangkit dari tubuhnya dan menukik ke bawah, menyatu ke dalam tinjunya. Tinju naga Jiao yang luar biasa terbungkus dalam Genesis Ki yang melonjak, didorong langsung ke arah Zhou Yuan. Xiao Yin juga tanpa syarat mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan itu. Dibandingkan dengan ras suci kami, kamu tidak berarti. Xiao Yin tertawa terbahak-bahak. Genesis Ki naga Jiao yang ia kultivasikan menduduki peringkat kelas 8 dan dikenal kejam. Selain itu, dia mengaktifkan seni rahasia untuk lebih meningkatkan pondasi Genesis Ki-nya. Lawan manapun tidak akan berani menyerang secara sembarangan bahkan dengan pondasi Genesis Ki sebesar 4,3 miliar. Tapi itu hanya, apa yang dia yakini. Wajah Zhou Yuan tidak bergejolak sedikit pun saat menghadapi serangan balik kekuatan penuh Xiao Yin. Dia dengan hati-hati merasakan kinaga langit yang menundukkan dunia melonjak di tubuhnya, dan merasakan perasaan luas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan secara lengkap dan tanpa syarat mengedarkan Genesis Ki-nya ke puncaknya setelah terobosannya ke tahap matahari surgawi tingkat lanjut. Raungan naga kuno yang agung bergema terus-menerus di seluruh tubuhnya, membersihkan daging dan darahnya. Di tengah auman naga itulah cahaya ilahi melintas di benaknya. Seolah-olah dia mendapat pencerahan. Lalu, tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya dan jari-jarinya terlipat menjadi segel. Genesis Ki yang dia kembangkan dari kitab suci naga leluhur berisi seni kuat yang hanya bisa dipahami seseorang setelah Genesis Ki mencapai tingkat tertentu. Zhou Yuan merasa bahwa seni Genesis seperti kilat yang tiba-tiba muncul akan menjadi luar biasa. Saat Zhou Yuan mengulurkan telapak tangannya, formasi cahaya platinum menyebar dari telapak tangannya. Kemudian, formasi cahaya itu terkoyak dan bayangan naga platinum yang mengerikan, diselimuti kekuatan yang tak terlukiskan, menyerbu keluar. Ruang angkasa hancur di hadapan bayangan naga platinum. Ribuan puing spasial berserakan di mana-mana. Bayangan naga platinum dengan cepat membesar di depan Xiao Yin dan aura kuat dan berbahaya yang dipancarkannya bahkan membuat tubuh Xiao Yin tegang dan rambutnya berdiri tegak. Namun hal yang paling menakutkan adalah bahkan roh naga Jiao miliknya gemetar ketakutan. Tinju naga Jiao mistiknya membutuhkan roh naga Jiao sebagai pengorbanan untuk memiliki kekuatan sekuat itu. Namun bayangan naga platinum telah benar-benar menekan segel naga Jiao. Namun sudah terlambat untuk mengubah langkahnya atau bahkan mundur. Cahaya terang bersinar di mata Xiao Yin. Dia memutuskan untuk tidak maju atau mundur, sisik naga Jiao berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Anak itu punya keahlian, jadi yang terbaik adalah melawan serangannya terlebih dahulu, lalu bergabung dengan yang lain dan menggunakan kartu truf kita untuk membunuhnya. Yang lain yang disebutkan Xiao Yin secara alami adalah dua lainnya yang memiliki 3,8 miliar pondasi Genesis Ki. Genesis Ki mereka berasal dari asal yang sama dan terdapat seni rahasia yang dapat menggabungkan kekuatan ketiganya menjadi satu. Mereka pasti akhirnya bisa menekan Zhou Yuan. Hanya saja Xiao Yin yang sombong tidak mau bergabung dengan orang lain. Inilah mengapa dia datang sendiri untuk menguji kekuatan Zhou Yuan terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa aku, kebanggaan surga suci surga Shengzu yang tinggi dan perkasa akan kalah dari spesies rendahan. Sifat ganas Xiao Yin terangsang. Kecepatannya tiba-tiba meroket dan kemudian, diselimuti kekuatan agung, dia bertabrakan dengan bayangan naga platinum yang mengaum ke arahnya. Gelombang kejut mengamuk Genesis Ki mengamuk di udara. Hutan pegunungan langsung rata dengan tanah. Li Qingshan dan yang lainnya di kejauhan juga berhenti sejenak dan menatap dengan takjub pada tabrakan itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan Zhou Yuan setelah terobosannya. Zhou Yuan melayang di udara sementara Xiao Yin dengan ganas melaju di udara, tetapi keheranan di wajah Li Qingshan semakin meningkat. Ini karena dia melihat lubang besar muncul di dada Xiao Yin. Dan di sekitar lubang itu ada platinum Genesis Ki yang dengan gila-gilaan merusak dagingnya. Dua ahli ras suci lainnya juga menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Bagaimana itu mungkin? Xiao Yin mengintip ke lubang di dadanya dan rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Dia tidak mengira serangan Zhou Yuan akan begitu menakutkan. Vitalitas dalam tubuhnya memudar dengan cepat. Keengganan yang kuat bercampur dengan keterkejutan muncul di mata Xiao Yin. Dia masih memiliki cara lain untuk menggunakan lebih banyak kartu truf untuk dikeluarkan dan dia masih belum mengaktifkan mata sucinya. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Saya berencana untuk memblokir serangan Zhou Yuan dan kemudian mulai melakukan serangan balik. Tapi, sekarang, dia tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Xiao Yin meraung ke angkasa, suaranya penuh keengganan dan kemarahan. Ratapannya berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya jatuh dari kehampaan seperti gunung emas atau pilar batu giok, menghantamkan lubang yang dalam ke tanah. Mulut Li Qingshan dan yang lainnya ternganga. Pertarungan telah berakhir bahkan sebelum kita mengibarkan bendera. Kebanggaan surga suci surga Shengzu terbunuh. Dua ahli surga Shengzu lainnya bergidik melihat pemandangan itu dan hampir mengumpat dengan keras. Xiao Yin, bajingan itu terlalu sombong, kita berencana untuk menyerang Zhou Yuan bersama dengan seni rahasia kita. Tapi sekarang pemimpin mereka, Xiao Yin, terbunuh, apa gunanya bergabung? Bodoh. Keduanya meraung marah di dalam hati mereka. Dalam kehampaan, ekspresi Zhou Yuan tetap acuh tak acuh saat dia melihat Xiao Yin jatuh ke tanah, meski ada sedikit keheranan di kedalaman matanya. Dia merasa segel telapak naga langit akan luar biasa, tapi dia tidak berpikir itu bisa membunuh Xiao Yin dalam satu serangan. Kekuatannya tidak kalah dengan sinar cahaya pedang pelangi.
Tentu saja, telapak naga langitnya secara kebetulan mempunyai efek menahan tinju naga Jiao milik Xiao Yin. Dia memurnikan roh naga Jiao, tapi karena itu, dia hancur total di bawah kekuatan naga langit. Orang itu, sederhananya, bernasib buruk. Zhou Yuan kebetulan memahami seni genesis dari Ki Naga Langit yang menundukkan dunia untuk menahannya sepenuhnya. Tapi Zhou Yuan merasa itu mungkin bukan suatu kebetulan dan mungkin provokasi tinju naga Jiao memicu Ki Naga Langit yang menundukkan dunia. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke dua ahli ras suci lainnya. Mereka langsung bergidik dan mendobrak batas lalu melarikan diri. Zhou Yuan tidak mengejar mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke suatu tempat di kehampaan, di mana dia samar-samar merasa sedang diawasi, dan seringai dingin melingkari bibirnya. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke Xiao Yin yang terbaring mati di tanah. Pada saat yang sama, di puncak gunung di kedalaman batas penurunan suci, Jiatu menatap tanpa ekspresi ke layar cahaya di depannya dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Gunung yang menjulang tinggi dimusnahkan secara diam-diam. Zhou Yuan, suaranya yang tenang penuh dengan niat membunuh yang kental sehingga tampak ada rasa berdarah di udara. Berdiri di puncak gunung, Jiatu menatap layar cahaya di depannya. Niat membunuh di matanya hampir terlihat jelas, menyebabkan suhu di seluruh dunia turun drastis. Dia tidak mengira Zhou Yuan bisa membunuh Xiao Yin dengan satu serangan telapak tangan. Fondasi 4,3 miliar. Genesis Ki kelas 8. Serangan telapak tangan yang sebanding dengan seni Sein Genesis. Tatapan Jiatu menjadi semakin ganas. Dia secara umum menyadari kekuatan Zhou Yuan melalui mata-matanya, dan dia merasa bahwa Xiao Yin hanya terbunuh dalam hitungan detik karena dia terlalu ceroboh. Bagaimanapun, dia awalnya menunjuk dua orang lagi untuk membantu menangani Zhou Yuan. Jika mereka bergabung, Zhou Yuan bisa saja hancur total. Tapi si idiot itu harus menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu, dan akibatnya, dia mati sia-sia. Wajah Jiatu tanpa ekspresi, dan dengan lambaian lengan bajunya, jaringan sinar cahaya yang rumit muncul di layar cahaya di depannya. Sinar cahaya yang terjalin adalah jaringan batas formasi batas derivasi suci dan tempat terjalinnya adalah lokasi titik batas. Namun titik-titiknya telah meredup di beberapa tempat, yang merupakan tanda kerusakan. Zhou Yuan adalah momok. Jika saya tahu tentang ini, saya pasti sudah membunuhnya sejak lama, ucap Jiatu dengan dingin. Tidak disebutkan nama Zhou Yuan dalam informasi yang mereka kumpulkan karena dia hanyalah ahli matahari surgawi tingkat menengah. Pada saat itu, tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan menjadi ancaman sebesar itu. Sepertinya terlalu berisiko untuk membentuk formasi besar untuk menelan ke-9 pembuluh darah utama, sebuah suara datang dari belakang Jiatu. Itu adalah pria berambut putih yang memegang tongkat emas merah di punggungnya. Saat dia berkedip, kilat keemasan samar-samar melintas di matanya. Orang yang berbicara disebut Sulei, surga suci kebanggaan surga Sengzu nomor 2 setelah Jiatu. Jiatu berkata dengan acuh tak acuh, meskipun formasi batas turunan suci memiliki kelemahan, formasi ini pada dasarnya berasal dari para ahli Sein dalam ras suci kita. Kompleksitas dan kedalamannya membuat bahkan para ahli dengan tahap roh Al-Roaming sulit untuk mengidentifikasi kelemahan tersembunyinya. Zhou Yuan, pasti membawa semacam harta karun misterius. Jika bukan karena Zhou Yuan, pasukan 5 surga tidak dapat mengambil setengah langkah ke dalam formasi bahkan jika mereka semua mempertaruhkan nyawa. Menatap layar cahaya, Sulei tiba-tiba berkata, batasannya belum sepenuhnya dioperasikan. Jika kita menghilangkan batas dan menggabungkan kekuatan kita, tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan orang-orang dari 5 langit. Itu juga harus menjadi metode yang paling aman. Tidak, Jiatu menolak tanpa ragu-ragu. Setelah batasnya dihilangkan, kita tidak dapat merakitnya lagi dengan kekuatan kita. Pada saat itu, kita juga tidak dapat menelan ke-9 vena utama. Sulei mengerutkan kening, tetapi dia tidak membantah, karena dia juga enggan menyerah pada ke-9 venanya dan kebanggaan surga suci lainnya juga kemungkinan besar akan menentang. Dia tidak bisa mengambil tanggung jawab seperti itu jika mereka semua marah. Selain itu, mereka tidak tahu cara melapor kembali ke surga Sengzu dan bahkan bisa dihukum. Lagi pula, para ahli Sein telah bersiap selama bertahun-tahun untuk menelan vena ki leluhur utama. Meskipun situasinya sedikit tidak terduga, tidak perlu panik. Semut-semut rendahan itu tidak dapat benar-benar mengguncang perbatasan. Jiatu memandang Sulei dan berkata, yang di depan hanyalah makanan pembuka. Apa menurutmu mereka benar-benar bisa melewati titik akhir yang kita jaga?
Su Lei merenung sejenak, lalu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah semut yang mencoba mengguncang pohon. Jiatu tersenyum dan berkata dengan tenang, jadi semuanya masih terkendali. Kita biarkan saja mereka merasakan sedikit harapan sebelum kita menghancurkan mereka. Ekspresi mereka saat itu akan sangat lucu. Baiklah, kita akan membiarkan mereka bahagia untuk sementara waktu. Su Lei mengangguk. Keduanya duduk dan berdiri di depan layar cahaya, diam-diam mengamati perubahan di dalam batas. Setengah hari berlalu, bintik cahaya pada layar cahaya, yang mewakili titik batas, terus meredup. Semakin banyak simpul yang dihancurkan. Batasan juga menjadi semakin tidak stabil. Ekspresi Jiatu tetap acuh tak acuh. Dia tidak memedulikan tim biasa dari 5 langit karena meskipun mereka membuat gangguan besar di pinggiran, mereka tidak dapat menghancurkan batasnya. Matanya tertuju pada titik terdalam. Itu adalah rute yang paling penting. Dan itulah arah yang dituju oleh 5 pakar top surga. Setelah maju selama sehari, mereka mendekati garis pertahanan di kedalaman. Mereka hampir sampai. Kita tidak boleh lengah lagi. Kalau tidak, itu seperti bermain api, desak Su Lei. Jiatu juga sedikit mengangguk. Garis pertahanan berikutnya bisa dianggap sebagai garis pertahanan terakhir di tengah perbatasan. Sampaikan berita dan suruh semua orang bersiap. Kemudian, Jiatu mengalihkan pandangannya ke titik tertentu, di mana Zhou Yuan seharusnya berada dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang intens. Su Lei, kali ini aku serahkan Zhou Yuan padamu. Su Lei, ahli matahari surgawi kedua setelah dia di surga Shengzu, seharusnya cukup untuk menghadapi Zhou Yuan mengingat kekuatannya. Selain itu, fakta bahwa Jiatu mengirimkan Su Lei juga menunjukkan bahwa dia tidak meremehkan Zhou Yuan. Su Lei meregangkan tubuhnya dan berkata, tetapi jika aku pergi, kamu tidak akan bisa bermain. Ada arogansi yang tak terselubung dalam nada dan kata-katanya. Jiatu tersenyum. Mau bagaimana lagi, aku harus duduk di sini dan mengawasi semuanya untuk berjaga-jaga. Su Lei mengangkat alisnya. Apa maksudmu untuk berjaga-jaga? Maksudmu jika aku kalah dari Zhou Yuan? Jangan salahkan kata-kataku. Aku hanya harus bertanggung jawab atas misi kita, meski menurutku tidak akan ada masalah. Benar? Jika kamu menyingkirkan Zhou Yuan, patahkan anggota tubuhnya dan bawa kembali. Aku akan memurnikannya menjadi budak dan mengendalikannya untuk membunuh keluarganya. Senyuman kejam dan haus darah muncul di sudut mulutnya. Jiatu jelas sangat membenci Zhou Yuan, yang telah berulang kali merusak rencananya. Terserah kamu. Su Lei melambaikan tangannya dan melangkah maju. Ruang di depannya langsung hancur dan sosoknya menghilang. Melihat sosok Su Lei yang pergi saat dia pergi, ekspresi Jiatu berubah acuh tak acuh lagi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke titik cahaya batas tempat Zhou Yuan berada dan berkata dengan menyedihkan, kasihan semut rendahan. Kamu telah bekerja sangat keras selama sehari, tetapi pada akhirnya tidak ada gunanya. Kamu akan segera mengalami apa itu keputusasaan. Dengan jentikan jarinya, gelombang tak kasat mata mengguncang formasi besar itu. Pada saat yang sama, banyak ahli ras suci meletus dengan genesis ki yang menakutkan. Mereka menembus batas dengan sedikit gerakan dan sampai ke garis pertahanan terakhir. Orang-orang yang ditemui Zhou Yuan sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman kecuali kebanggaan surga suci. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Ketika Bai Xiaolu keluar dari sebuah simpul, ruang di sekitarnya berubah lagi. Tapi tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa pertarungan sengit, pakaiannya sedikit robek dan memperlihatkan kulitnya yang seperti kaca, tapi karena tubuh kaca sucinya, dia masih terlihat tidak ternoda oleh setitik debu pun. Musuh kuat yang dia temui di titik itu tidak bisa menghentikannya setengah langkah. Dia menatap diam-diam ke kedalaman, menunggu sampai stabil. Akhirnya, dia tampak berdiri di sebuah alun-alun besar yang dikelilingi patung-patung besar berbintik-bintik dan kunomor. Bai Xiaolu melangkah melintasi alun-alun, tampak santai, tetapi sebenarnya, tubuhnya sangat tegang dan kekuatan menakutkan hampir meledak dari tubuhnya. Ini karena dia tahu bahwa batas di depannya sangatlah penting, dan itu hampir merupakan garis pertahanan terakhir. Dia menghentikan langkahnya sekitar 100 langkah ke depan dan menatap dingin ke depan dengan mata hitamnya yang besar. Sesosok duduk bersila di atas patung batu dengan kaki binatang berlumuran darah di tangan. Giginya yang tajam menembus dan meremukkan tulang, darah berceceran di mana-mana. Orang itu kekar dan tinggi dan tubuh bagian atasnya telanjang, menampilkan semua pola binatang yang jelas tertulis pada dirinya. Saat pola-pola itu menggeliat,
suatu binatang buas menggema. Menatapnya, ekspresi Bai Xiaolu menjadi serius karena dia merasakan aura berbahaya darinya. Terlebih lagi, pola binatang buas yang menyiksa tubuhnya juga sama menakutkannya. Dia jelas seorang ahli yang mulai mengembangkan kekuatan fisik. Tubuh kaca suci yang sempurna. Pria itu menatap pada Bai Xiaolu, dan giginya yang masih berlumuran darah membuatnya tampak semakin menakutkan. Saya tidak menyangka seseorang di 5 surga yang lebih rendah dapat mengolah tubuh mereka hingga tingkat seperti itu. Dia meledak dengan aura ganas, seolah ribuan binatang buas mengaum di belakangnya. Aku Demo Yue, kebanggaan surga suci surga Shengsu, ingat namaku, karena aku akan memakan tubuhmu sedikit demi sedikit setelah mengalahkanmu. Wajah kecil Bai Xiaolu sedingin es. Kemudian, tubuhnya menjadi ramping dan panjang, dan kulitnya memancarkan cahaya kaca suci, seolah tak tersentuh. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu yang menjijikkan, jadi aku harus menghancurkanmu setelah aku mengalahkanmu. Suaranya sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Sebelum suaranya memudar, beberapa siluet dirinya muncul saat dia bergerak. Dia mengepalkan tangan rampingnya dan palu emas muncul di genggamannya, seolah-olah sedang mengangkat gunung, dan menghantam ke arah Demo Yue. Gelombang kejut yang mengerikan terjadi dan menghancurkan semua patung batu kunomor. Sinar cahaya pisau tajam yang menusuk berkumpul di pedang naga azure di tangan Guan Qinglong, mengiris batu-batu besar saat lewat seperti tahu. Dia mengedarkan Genesis Ki-nya tanpa syarat apapun. Dia dengan sungguh-sungguh memfokuskan pandangannya ke depan. Di sana, sosok tinggi yang mengenakan baju besi berat berdiri, dan hanya sepasang mata penuh dengan niat membunuh yang terlihat dari pelindung wajahnya. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, aura pembunuh menyerang wajah Guan Qinglong seolah-olah dia sedang menghadapi pasukan yang kuat. Aura itu membuat Guan Qinglong merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Itu adalah musuh yang sangat berbahaya dan kuat. Fondasi Genesis Ki lawannya kemungkinan besar menembus level 4 miliar. Ingat aku Yuan Jiu, kebanggaan surga suci surga Shengsu, orang yang akan membunuhmu. Suara acuh tak acuh Yuan Jiu terdengar. Kemudian, saat dia menghentakkan kakinya, retakan membelah tanah dan dia meraung dengan niat membunuh yang melonjak. Pada saat yang sama, kebanggaan surga suci lainnya muncul di depan Jiang Jinlin. Matanya seperti pusaran air berwarna merah darah. Klan naga mistik, saya bisa mencabut tendonmu dan menghilangkan tulangmu untuk membuat pil darah Genesis berkualitas tinggi. Chu Qing menatap dua sosok familiar di depannya. Mereka adalah dua bersaudara Misan dan Misi. Chu Qing tidak dapat bersaing dengan mereka sebelumnya, tetapi setelah peluang dari tablet batu ki leluhur, pondasi Genesis Ki miliknya melonjak menjadi 3,5 miliar. Misan dan Misi melewatkan kesempatan dari tablet batu ki leluhur, dan meskipun kekuatan mereka meningkat, fondasi Genesis Ki mereka masing-masing hanya 3,4 miliar dan 3,3 miliar. Jadi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Chu Qing. Namun keduanya merupakan ancaman bagi Chu Qing karena mereka bergabung untuk menghadapinya. Saat Chu Qing menghela nafas, rambut hitam dengan cepat tumbuh dari kepalanya yang telanjang seperti paku dan akhirnya berkibar di belakangnya seperti jubah hitam. Adik laki-laki Zhou Yuan sedang menunggu kami, tolong saudara, bisakah minggir? Nyah. Tatapan Chu Qing tiba-tiba berubah dingin dan tajam. Saat berikutnya, tiga sosok, yang diselimuti Genesis Ki yang perkasa, secara bersamaan melaju dan bentrok. Kamu adalah Li Fu, ahli matahari surgawi terkuat di surga Wuxing. Seorang anak muda berpakaian hitam tersenyum ramah di depan Li Fu, dan senyum lebarnya membuatnya tampak ramah. Hanya saja perkataannya membuat senyuman cerahnya terlihat sedikit aneh. Saya Jitian Luo, kebanggaan surga suci dari surga Shengsu. Setelah kamu mati, aku akan menyiapkan peti mati yang bagus untukmu. Tanah hutan ditutupi dengan daun-daun berguguran. Wu Yao berdiri di tengah dedaunan yang berguguran, menatap pohon besar di depan dengan mata poeniksnya yang tajam, di mana seorang wanita berbaju putih sedang duduk dan memandangnya dengan merendahkan. Orang yang sangat cantik. Wanita berpakaian putih itu terkikik ketika dia mengamati wajah tanpa celah dan sosok cantik Wu Yao. Lekuk tubuhnya yang anggun bahkan membuatnya ngiler. Saya Guyan, kebanggaan surga suci surga Shengsu. Dia terkikik. Wajahmu cantik sekali, bisakah kamu meminjamkannya padaku? Dia meregangkan lehernya sedikit, dan samar-samar ada garis samar berwarna darah di lehernya, seolah seluruh wajahnya hanyalah topeng. Namun, menghadapi wanita aneh berpakaian putih itu,
Wu Yao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengepalkan tangannya dan meninju. Guntur bergema di seluruh dunia saat petir hitam penuh kekuatan penghancur bergemuruh, menenggelamkan wanita berbaju putih. Su Yuwei menggenggam pedang seperti bintang di tangannya saat matahari surgawi Yin yang berputar di belakangnya, menyerap dan memuntahkan Genesis Ki yang mengerikan. Dia berbalik dengan tajam dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang hitam putih meraung seperti naga yin yang, menebas udara menuju suatu tempat di kehampaan. Rantai merah meledak dengan keras, bertabrakan dengan cahaya pedang hitam putih, menyebabkan gelombang kejut Genesis Ki yang menakutkan menyapu dan menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Rantai itu ditarik kembali dan sesosok tubuh muncul di tempatnya. Sosok itu kurus dengan rantai merah melilit di sekelilingnya. Namun rantai aneh itu sepertinya memiliki kecerdasan spiritual. Jika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, ia bisa menyedot darah sambil mengering. Wajah cantik Su Yuwei berubah serius. Meskipun dia tahu orang di hadapannya seharusnya merupakan kebanggaan surga suci dari surga Shengzu dan memiliki kekuatan tirani, dia tanpa rasa takut melancarkan serangan lainnya. Yang mulia menghadapi rintangan besar sendirian, bagaimana aku bisa menahannya? Jadi, tidak peduli siapa kamu, silakan mati. Cahaya yin yang mengalir di sekitar wajah cantiknya, membuatnya tampak sangat misterius. Nak, ingat namaku, aku tidak tertarik mengetahui namamu. Setelah aku membunuhmu, aku bisa mencoba rasa kebanggaan surga suci dari surga Shengzu. Zhao Mushen tersenyum aneh saat dia menatap tajam ke sosok di depannya yang memancarkan Genesis Ki yang besar. Genesis Ki lawannya jelas lebih kuat dari miliknya, tapi bukan saja dia tidak takut, dia juga gemetar karena kegembiraan. Ini karena dia bersemangat untuk makan sesuatu yang enak. Jadi, dia mengambil inisiatif dan melaju. Pada saat yang hampir bersamaan, para ahli matahari surgawi dari 5 langit semuanya menghadapi musuh yang paling sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa banyak orang yang akan mati atau hidup pada akhirnya. Zhou Yuan juga menghadapi musuh yang kuat. Itu adalah seorang pria dengan rambut putih dan tongkat emas merah. Zhou Yuan berada di sebuah kota kuno yang luas. Bangunan-bangunan bobrok tampak melampaui garis pandangnya, menunjukkan skalanya yang luar biasa. Tapi Zhou Yuan sedang tidak tertarik untuk memperhatikan hal ini. Pandangan sekilas pada menara yang rusak, di mana seorang pria berambut putih sedang duduk bersila dan dengan lembut melemparkan segenggam pil berwarna merah darah ke dalam mulut yang sedikit terbuka. Saat Zhou Yuan mengalihkan pandangannya ke pil darah, matanya menjadi sedikit lebih dingin karena dia bisa mendeteksi bau darah yang kaya dari pil tersebut. Itu jelas merupakan pil Genesis darah, pil yang biasa terlihat di antara ras suci dan dimurnikan dari daging, darah, dan Genesis Ki dari banyak makhluk hidup. Tapi sepertinya itu adalah camilan favorit ras suci. Apakah kamu mau mencoba? Menyadari perubahan ekspresi Zhou Yuan, dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melihatku dengan mata itu. Sama seperti manusia yang menyembelih babi untuk dimakan, di mata ras suci, makhluk rendahan di dunia Tianyuan tidak berbeda dengan babi atau anjing. Kalian manusia memakan daging babi tapi ras suci kami tidak bisa memakan dagingmu. Ekspresi Zhou Yuan tetap acuh tak acuh, dan dia mengabaikan argumennya. Pria bernama Sulei memiliki kekuatan tirani dan berkali-kali lebih kuat dari semua kebanggaan surga suci yang pernah dia temui sebelumnya. Dia adalah musuh yang sangat kuat. Saya pikir saya akan melihat Jiatu di sini, kata Zhou Yuan. Su Lei tersenyum. Percayalah padaku, jika kamu melihatnya, kamu akan merasa putus asa. Jika kami membiarkanmu semut rendahan masuk ke inti formasi batas turunan suci, bukankah itu berarti kami tidak kompeten? Apakah kamu tidak kompeten atau tidak, aku akan tahu setelah aku mencobanya. Tapi nafsu makanmu cukup besar, Zhou Yuan dengan tenang mengejeknya. Nafsu makan yang dimaksud Zhou Yuan secara alami adalah fakta bahwa ras suci bermaksud menelan ke-9 vena ki leluhur utama. Su Lei berkata dengan acuh tak acuh, ras suci kami adalah ras paling mulia di dunia Tianyuan. Kita secara alami harus menikmati kesempatan terbaik antara langit dan bumi. Kalian semut rendahan seharusnya berterima kasih kepada ras suci karena telah bertahan sampai sekarang, tapi kalian berani mengambil makanan yang diinginkan ras suci. Ras paling mulia, konyol. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tentu saja kalian semut rendahan tidak tahu betapa mulianya ras suci kami. Makhluk hidup di seluruh surga kalian hanya lahir dari inkarnasi naga leluhur, tetapi ras suciku berbeda, kami memiliki dewa kami sendiri.
Su Lei terkekeh dan ekspresi fanatik dan penuh hormat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dewa, Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Mengingat kekuatannya, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia tentang ras suci. Su Lei juga tidak berniat memberitahunya apapun lagi. Dia membanting tongkat emas merahnya ke tanah dan guntur bergemuruh di langit. Kemudian, kilatan cahaya keemasan berkobar, menghancurkan semua bangunan di dekatnya hingga menjadi kehampaan. Merasakan niat membunuh di mata Su Lei, Zhou Yuan menenangkan emosinya. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, 3 matahari surgawi muncul dari dueling ilahi miliknya. Fondasi Genesis Ki miliknya sebesar 4,3 miliar ditampilkan tanpa syarat. Pilar cahaya platinum menembus langit dan tekanan yang menindas memenuhi udara. 4,3 miliar. Su Lei sedikit menyipitkan matanya. Jarang sekali ahli matahari surgawi sepertimu muncul di 5 surga yang lebih rendah. Tapi sayangnya, menurutku, kamu masih kurang. Saat dia melangkah maju, 3 matahari surgawi muncul di belakangnya. Genesis Ki yang seperti kilat emas berputar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang bergetar. Pondasi Genesis Ki-nya dengan cepat melonjak melewati level 4,4 miliar dan mendekati 4,5 miliar. Ini adalah fondasi kuat dari kebanggaan surga suci yang berada di peringkat kedua dalam ras suci. Tapi yang membuat mata Zhou Yuan mengecil adalah dia melihat tanda-tanda kuno yang familiar pada 3 matahari surgawi di belakang Su Lei. Itu adalah rune naga, matahari surgawi cakar naga. Mereka adalah matahari surgawi dengan 6 cakar. Zhou Yuan memasang ekspresi tajam dan serius, tapi dia tidak terlalu terkejut. Mengingat sumber daya dan bakat unik dari ras suci, tidak mengherankan jika kebanggaan surga yang suci dapat memurnikan matahari surgawi cakar naga. Dia memang musuh yang kuat. Zhou Yuan tidak ragu-ragu lagi. Saat Genesisku bergelombang dari tubuhnya, 3 matahari surgawi muncul di belakangnya, beresonansi dengan suara antara langit dan bumi, dan segera membuat alam semesta Genesis Ki menjadi panik. Hah? Su Lei terdiam sejenak dan keterkejutan melintas di wajahnya saat Zhou Yuan memanggil matahari surgawinya. Matahari surgawi 7 cakar. Ini karena dia memperhatikan bahwa Zhou Yuan juga memiliki matahari surgawi cakar naga dan dia memiliki lebih banyak rune cakar naga daripada dirinya. Menariknya, tampaknya 5 surga yang lebih rendah memiliki sisa berkah karena kamu bisa memurnikan matahari surgawi 7 cakar. Meskipun Su Lei berbicara dengan acuh tak acuh, niat membunuh di matanya semakin meningkat. Jika aku membunuhmu di sini, mungkin kamu akan menjadi orang terakhir di 5 langit yang lebih rendah dengan matahari surgawi 7 cakar. Su Lei terkekeh. Saat suaranya menghilang, dia menghilang dengan kilatan cahaya kemasan. Kecepatan luar biasa. Mata Zhou Yuan menyusut. Su Lei adalah orang tercepat yang pernah dilihatnya di generasinya. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menangkap gerakannya. Dekoder rune suci. Rune suci berkeliaran di kedalaman mata Zhou Yuan. Dia berubah menjadi bayangan dan melaju ke kanan. Saat dia bertindak, batang emas merah yang dibungkus dengan petir emas diayunkan ke bawah, dengan keras menghantam tempat Zhou Yuan sebelumnya berdiri. Retakan langsung membelah tanah dan dengan cepat meluas ke segala arah seperti naga bumi, merobohkan bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Hah? Sebuah suara terkejut terdengar di kehampaan, kamu tidak buruk karena kamu bisa menghindari seranganku. Harus dikatakan bahwa dia adalah yang terbaik di seluruh tahap matahari surgawi surga Shengzu dalam hal kecepatan, dan bahkan Jiatu lebih rendah darinya. Sosok Zhou Yuan kabur dan dia melintas di udara. Hei, kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi tawa mengejek terdengar di telinganya dan kilat keemasan menyambar dari tanah. Petir itu saling terkait satu sama lain, membentuk jaring untuk memblokir semua rute pelarian Zhou Yuan. Terselubung dalam lautan petir emas yang luas, dia dengan kejam mengarahkan batang emas merah ke bagian atas tengkorak Zhou Yuan dengan kekuatan pegunungan. Momentumnya begitu besar hingga nyaris memantapkan suasana. Ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi sangat serius karena dia tahu dia tidak bisa menghindari serangan sengit lawan kali ini. Karena aku tidak bisa mengelak, aku akan menghadapinya secara langsung. Dia mengepalkan tangannya dan kuas Yuan surgawi muncul, ujung putihnya langsung berubah warna menjadi gelap. Platinum Genesis Ki meraung dan melonjak ke atas ujungnya, seperti seekor naga yang melayang di sekitarnya dan hendak menelan dunia. Tongkat emas merah itu bertabrakan dengan kuas hitam berbintik-bintik. Mereka berdua telah meledakkan fondasi Genesis Ki mereka tanpa keberatan apapun dalam tabrakan sengit itu. Ruang terhenti sejenak karena dampaknya dan kemudian,
Gelombang kejut Genesis Ki yang tak terlukiskan berubah menjadi tornado dan tiba-tiba merobohkan segala sesuatu yang menghalanginya, termasuk ribuan bangunan. Dua sosok meledak kembali dalam tornado Genesis Ki. Ruang hancur saat kaki mereka terhempas di udara. Su Lei mengencangkan cengkeramannya pada tongkat emas merahnya sambil menatap dingin sosok muda di kejauhan. Menarik, meskipun fondasi Genesis Ki-nya melampaui milik Zhou Yuan, dia tidak memperoleh keuntungan sebesar yang dia bayangkan karena nilai Genesis Ki Zhou Yuan jauh melampaui ekspektasinya. Kuas Yuan surgawi milik Zhou Yuan menunjuk ke tanah. Saat dia menatap Su Lei, matanya menjadi semakin tajam. Baik, sebelum aku menyingkirkan Jiatu, aku akan menggunakanmu sebagai pemanasan. Dua sosok berulang kali bentrok seperti kilat di atas reruntuhan kota Kunomor dalam waktu kurang dari beberapa menit mereka sudah bertabrakan ribuan kali. Gelombang kejut Genesis Ki yang mengerikan meletus di setiap tabrakan, menghancurkan banyak bangunan tua di bawahnya. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran tingkat itu dapat menimbulkan kerusakan parah pada para ahli matahari surgawi dengan fondasi Genesis Ki kurang dari 3,5 miliar, yang menunjukkan betapa sengitnya bentrokan tersebut. Genesis Ki kembali pecah dari bentrokan sengit lainnya. Melayang di udara, Su Lei tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya tampak sangat dingin. Fondasi Genesis Ki-nya 100 juta lebih banyak daripada milik Zhou Yuan dan dia mengolah ki petir kesengsaraan emas tingkat 8, yang dikenal karena kekuatan penghancurnya. Namun meski begitu, dia tidak memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan ini. Nilai Genesis Ki orang itu kemungkinan lebih besar lebih tinggi daripada ki petir kesengsaraan emasku. Hati Lu Xiao sedikit bergetar ketika dia mengetahui tentang nilai Genesis Ki Zhou Yuan karena Genesis Ki-nya sudah dianggap berkualitas tinggi di antara Genesis Ki kelas 8. Genesis Ki kelas 8 kemungkinan besar adalah kelas tertinggi di 5 langit yang lebih rendah dan Genesis Ki kelas 9 yang legendaris pasti belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan di antara ras suci, hal itu sangat jarang terjadi. Inilah pemikirannya dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Genesis Ki Platinum yang dikultivasikan Zhou Yuan begitu kuat. Meskipun tidak berada di level Genesis Ki kelas 9, ia bisa menduduki peringkat teratas di antara Genesis Ki kelas 8. Terlebih lagi, kuas hitam berbintik-bintik di tangan Zhou Yuan pasti telah mencapai ambang batas senjata Sein, jika tidak maka benda itu tidak akan bisa menghadapi tongkat emas merahnya tanpa jatuh ke posisi yang lebih rendah. Seorang ahli Sein di surga Shengzu secara pribadi menyempurnakan tongkat emas merah itu untuknya sehingga kemungkinan besar akan mencapai level objek Sein seiring berjalannya waktu. Zhou Yuan hanya mampu menahan serangan Su Lei karena tingkat Genesis Ki-nya dan kuas hitam berbintik-bintik. Jika itu terjadi, mata Su Lei sedingin es saat dia melipat tangannya menjadi segel. Sinar cahaya keemasan muncul dari atas tengkoraknya, dengan cepat terakumulasi di atasnya hingga membentuk awan petir emas. Petir emas menyebar di sekitar awan, melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Seni tubuh pencahayaan emas. Saat Su Lei bergemuruh, sambaran petir emas menghujani dan menghantam tubuhnya. Tapi Su Lei tidak melukai Zhou Yuan sedikit pun, dan sebaliknya Genesis Ki di dalam melonjak dengan kecepatan yang luar biasa saat sambaran petir membombardirnya. Genesis Ki milik Su Lei meroket menjadi 4,8 miliar dalam beberapa tarikan napas. Itu meningkat hampir 400 juta. Saat Su Lei melayang di atas, kilatan emas terus-menerus melintas di sekujur tubuhnya, menjadikannya menyerupai dewa petir. Su Lei menatap Zhou Yuan, tampak sangat puas. Zhou Yuan, seni rahasiaku dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara tahap matahari surgawi ras suci. Kamu cukup mampu memaksaku menggunakan seni rahasia untuk mengalahkanmu. Mereka dapat dianggap berada di puncak tahap matahari surgawi, oleh karena itu, seni rahasia biasa tidak banyak berpengaruh pada mereka, tetapi Su Lei masih dapat meningkatkan pondasi Genesis Ki-nya sebanyak 400 juta lagi, yang berarti seni rahasianya luar biasa. Seni rahasia yang dapat meningkatkan fondasimu hingga 400 juta, luar biasa, seru Zhou Yuan. Tapi segera setelah itu, sebuah tanda kuno di kuas Yuan surgawi tiba-tiba menyala, menyebabkan alam semesta Genesis Ki melesat dengan panik. Promosi, pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan meroket. Langsung melonjak dari 4,3 miliar menjadi 4,8 miliar. Peningkatan 500 juta. Rune promosinya memberinya peningkatan sebesar 700 juta sebelum ia berhasil menembus tahap matahari surgawi tingkat lanjut. Namun setelah dia mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut dan mendekati puncak tahap kultivasi tersebut, peningkatan apapun jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Oleh karena itu, efeknya melemah dan turun menjadi 500 juta.
Meski begitu, arogansi di wajah Su Lei memudar. Peningkatan 500 juta. Bagaimana mungkin? Ketidakpercayaan memenuhi mata Su Lei. Seni rahasia macam apa itu? Bagaimana bisa memberikan peningkatan sebesar itu? Tatapannya berhenti pada kuas Yuan surgawi di tangan Zhou Yuan karena dia merasakan aura samar dilepaskan dari sana. Aura itu, sepertinya adalah senjata Sein sejati. Namun kekuatannya terlalu lemah untuk menjadi objek suci. Mungkinkah itu adalah benda suci di masa lalu? Su Lei dengan cepat sampai pada jawabannya dan wajahnya menjadi cemberut. Sementara Su Lei masih sok, Zhou Yuan menatapnya dengan sudut bibir melengkung menyeringai. Menurutmu ini sudah berakhir? Dia berjongkok, membanting telapak tangannya ke tanah dan tanda Sein muncul di telapak tangannya. Rune suci bumi. Tanah berguncang saat riak-riak terlihat menyebar. Kemudian, Genesis Ki yang sangat tebal mengalir deras ke tubuh Zhou Yuan dari kedalaman bumi. Ular-ular kecil tampak merayap di bawah kulit Zhou Yuan, mencoba untuk keluar, tetapi pada akhirnya terkurung dengan kuat di dalam dagingnya. Di bawah tatapan heran Su Lei, Genesis Ki Zhou Yuan melonjak sekali lagi. 5 miliar, itu merupakan peningkatan 200 juta lagi. Kamu, menghadapi kekuatan Zhou Yuan, bahkan Su Lei pun terdiam. Mata bulatnya dengan jelas mengungkapkan betapa hatinya bergetar. Bahkan seni rahasia yang luar biasa memiliki pengaruh yang kecil pada orang-orang di level mereka, tetapi Zhou Yuan memiliki dua seni rahasia seperti itu. Terlebih lagi, keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Zhou Yuan mengangkat kepalanya. Saat dia melihat ekspresi ketakutan di wajah Su Lei, senyumnya yang mencemooh semakin kuat. Maaf, tapi kamu bisa memanggilku Raja Seni Rahasia. Sebelum Su Lei menjawab, dia sudah kabur dan melesat melintasi langit. Ledakan sonik yang memekakkan telinga menyebar seperti gelombang yang tak terlihat. Kecepatan Zhou Yuan tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Su Lei sebelumnya, tetapi sekarang, di bawah 5 miliar bintang Genesis Ki miliknya, dia bahkan melampaui Su Lei. Oleh karena itu, pada saat Su Lei tersadar dari keterkejutannya, Zhou Yuan sudah berdiri di depannya seolah-olah diteleportasi. Jutaan paus. Jeritan paus purba bergema di seluruh dunia, dan kuas berbintik-bintik di tangannya berubah menjadi pilar raksasa. Dia dengan kuat menusukkannya ke arah Su Lei dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Su Lei bukan orang biasa, oleh karena itu, pada saat kritis, setelah suara gemuruh yang menggema, tongkat emas merah miliknya meledak dalam kobaran cahaya. Dia juga melawan dengan kekuatan penuh. Perkasa dan mendominasi, puluhan ribu petir emas mekar di belakangnya dan bertemu langsung dengan pilar raksasa. Suara metalik bergema saat ruang terkoyak. Segera, sesosok tubuh meledak dengan menyedihkan, menabrak reruntuhan kota kuno dan membelah tanah dengan jurang sedalam 1000 kaki. Tidak diketahui berapa banyak bangunan yang hancur menjadi bubuk di sepanjang jalan. Hanya ketika sosok itu keluar dari reruntuhan barulah wajahnya terungkap. Itu adalah Su Lei. Wajahnya gelap dan tidak menyenangkan, dan terlihat jelas bahwa Zhou Yuan benar-benar menekannya dalam bentrokan sebelumnya. Baik, matanya seram dan dingin. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ruang di depannya meledak lagi dan Zhou Yuan menyerang seperti binatang buas. Genesis Ki yang mengerikan menghantam tubuhnya seperti hujan badai. Su Lei meraung dan kilat dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Tidak mau menunjukkan kelemahan apapun, dia menghadapi Zhou Yuan dengan seluruh kekuatannya. Keduanya bentrok berulang kali, meninggalkan gambar yang tak terhitung jumlahnya di udara. Kekuatan dari setiap tabrakan merobek ruang dan menyapu reruntuhan yang luas. Terlepas dari seberapa besar Su Lei tidak mau mengakuinya, dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan Genesis Ki. Pondasi Genesis Ki senilai 5 miliar milik Zhou Yuan menempatkannya pada posisi yang dirugikan dalam segala aspek. Su Lei terlempar dengan menyedihkan sekali lagi, tapi kali ini dia tidak menyerang ke depan secara sembarangan karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia hanya akan mengalami situasi yang lebih buruk dan menambah cederanya jika dia berkompetisi melawan Zhou Yuan dalam kekuatan Genesis Ki. Su Lei menarik napas dalam-dalam dan membentuk salib dengan tangan di udara. Gerakan aneh itu menyebabkan bintang-bintang bergetar. Ruang bergetar di belakangnya dan guntur bergemuruh dengan kencang. Petir saling terkait satu sama lain dan membentuk pola kunomor seekor raksasa tampak mengaum ke angkasa seperti dewa guntur dalam pola kilat. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti dunia. Zhou Yuan berhenti, ekspresinya serius. Langkah itu, sementara Zhou Yuan sedikit tegang, suara dingin Su Lei yang penuh dengan niat membunuh bergema di seluruh dunia seperti guntur yang menggelegar. Seni Sein Genesis,
9 istana guntur bergulir. Mata Zhou Yuan menyusut. Itu memang seni Sein Genesis. Sepertinya orang ini sedang marah. 9 istana guntur bergulir. Saat suara mematikan Sulei terdengar, ribuan sambaran petir emas meraung dalam pola petir di belakangnya. Petir terakumulasi hingga telapak petir emas setinggi 1000 kaki keluar dari pola petir. Itu menyerupai telapak tangan Dewa Petir. Itu sebesar langit, dan petir tak berujung yang berputar di sekitarnya terus-menerus menghancurkan ruang saat mereka mengaum. Tanda cahaya kuno yang tak terhitung banyaknya berkedip-kedip di telapak tangan yang menyala, memancarkan aura kehancuran yang tak terlukiskan. Di bawah pohon telapak tangan petir itu, bahkan pegunungan pun akan hancur menjadi kepulan asap seolah-olah tidak pernah ada. Bahkan wajah Zhou Yuan menjadi sangat serius ketika dia melihat serangan seperti itu. Tidak mengherankan jika Sulei berada di urutan kedua setelah Jiatu di surga Shengzu karena dia bisa mengembangkan seni Sein Genesis yang begitu kuat. Bahkan Zhou Yuan merasakan bahaya yang luar biasa saat telapak tangan turun. Bahkan dia mungkin mati jika dia tidak memiliki kekuatan yang setara untuk menahannya. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut pada mata Zhou Yuan. Saat dia menatap ke langit, semangat berjuang berkobar di kedalaman matanya. Meskipun Sulei kuat, Sulei meremehkan Zhou Yuan jika dia pikir dia bisa menyingkirkan Zhou Yuan seperti itu. Zhou Yuan menghembuskan embusan udara putih dari hidungnya dan dengan cepat melipat tangannya menjadi segel. Kemudian, labu pelangi, yang melayang di antara keadaan ilusi dan padat, di dwelling ilahi tiba-tiba bergetar. Lampu warna pelangi melonjak dari atas tengkorak Zhou Yuan. Ki yang sangat tajam berkumpul di dunia. Itu sangat tajam sehingga bisa membelah dunia menjadi dua. Niat pedang tak kasat mata membelah bahkan lapisan awan jauh di atas. Nyala api warna pelangi melonjak, meluas dengan cepat, dan berubah menjadi sinar pedang setinggi 1000 kaki hanya dalam beberapa tarikan napas. Warna pelangi dan debu kristal yang tak terhitung jumlahnya terus beredar di sekitar cahaya pedang. Cahaya pedang itu begitu menyilaukan dan luas hingga menyerupai galaksi di langit malam. Tentu saja itu adalah cahaya pedang pemutus langit pelangi. Cahaya pedang pelangi yang dikeluarkan Zhou Yuan sebelumnya hanyalah seberkas cahaya pelangi dan tidak dapat dibandingkan dengan yang sekarang dalam hal kekuatan atau momentum. Jika sinar cahaya pedang yang sebelumnya dikultivasikan Zhou Yuan baru saja melewati ambang pintu, sinar cahaya pedang saat ini menunjukkan tanda-tanda kesempurnaan. Inilah salah satu manfaat dari tablet batu di reruntuhan mistik. Labu pemutus langit pelangi, cahaya pedang pemutus langit. Saat Zhou Yuan bergumam, cahaya pedang pelangi seperti galaksi melonjak ke langit, membelah kekosongan menjadi dua dan meninggalkan tanda hitam pekat di langit yang hanya memudar setelah beberapa saat. Cahaya pedang menebas ke arah telapak petir yang sedang runtuh. Bahkan waktu seolah terhenti selama tabrakan. Tanpa diduga, tidak ada ledakan keras atau gelombang kejut Genesis Ki akibat tabrakan tersebut. Cahaya pedang pelangi langsung muncul di balik telapak petir dengan sekejap. Sinar pelangi memudar dengan cepat. Cahaya pedang 1000 kaki menyusut lebih dari 10 kali lipat dalam hitungan detik. Namun telapak petir perlahan terbelah menjadi dua dari tengah. Telapak tangan petir jatuh, berubah menjadi langit cahaya keemasan. Saat Zhou Yuan mengangkat kepalanya, cahaya keemasan yang terpantul di wajahnya membuatnya tampak lebih ganas dan tanpa ampun. Cahaya pedang pelangi yang tersisa menebas ke arah Sulei mengikuti gelombang lemah Genesis Ki dari telapak petir. Terselubung dalam petir emas Genesis Ki, batang emas merah bertabrakan dengan sisa cahaya pedang pelangi. Cahaya pedang hancur berkeping-keping, sementara Sulei mendengus dan menyemburkan seteguk darah. Dia mundur ribuan kaki karena malu sebelum dia bisa menenangkan diri. Tapi keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Bagaimana bisa, dia tidak percaya Zhou Yuan bisa membelah 9 istana guntur bergulir miliknya. Bahkan sisa pedang Ki Zhou Yuan menyebabkan kerusakan signifikan padanya. Kekuatan seni Sein Genesismu kurang. Zhou Yuan terkekeh saat melihat ke arah Sulei. Hasilnya tidak mengejutkannya karena dia lebih unggul baik itu di pondasi Genesis Ki, kelas Genesis Ki, atau kekuatan seni Sein Genesis. Apa yang bisa membuat Sulei dapat bersaing dengannya? Wajah Sulei mendung dengan kerutan yang tajam saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Usai pertarungan, ia harus meredam rasa sombong di dalam hatinya karena meski yang ada di hadapannya adalah seekor semut rendahan, namun kekuatan yang dimilikinya tidak membuatnya dianggap remeh. Kalau tidak, dia bisa terbunuh di tangan semut rendahan ini jika dia terus meremehkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Sulei. Sulei menarik napas dalam-dalam, menekan keengganan dan kepahitan di hatinya.
Menatap Zhou Yuan dengan acuh tak acuh, dia tiba-tiba melemparkan lengan bajunya. Ruang di belakang terpelintir dan terdistorsi dan sebuah portal cahaya yang luar biasa muncul. Ekspresi Zhou Yuan menegang. Portal luar angkasa ini mengarah ke inti formasi batas turunan suci. Apakah kamu mau pergi? Su Lei mencibir, tapi aku tidak akan memudahkanmu. Zhou Yuan, kekuatanmu memang lebih tirani dari yang kubayangkan. Selain itu, aku terkesan kamu bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu di 5 surga yang lebih rendah. Tapi sayangnya bagimu, aku tidak akan membiarkanmu lewat. Garis vertikal di tengah alisnya perlahan terbuka. Mata suci yang misterius dan sedingin es muncul. 4 bintang berputar di dalam mata suci. Tingkat bintang 4, petir tak berujung memancar dari mata suci. Kemudian, awan petir memancar keluar dari atas suci dan meluas menjadi awan petir yang mengerikan hanya dalam beberapa tarikan napas. Mereka semua berkumpul di depan portal luar angkasa. Awan petir yang lebat dipenuhi gelombang energi dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Su Lei duduk di kedalaman awan petir, menatap Zhou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Zhou Yuan, ini adalah salah satu teknik transformasi mata suciku. Awan kesengsaraan petir suci. Karena banyak batasan, teknik ini tidak bisa menyerang dan hanya digunakan sebagai pertahanan, tapi tidak ada yang berani memasuki awan kesusahan. Zhou Yuan, jika kamu ingin memasuki portal luar angkasa, kamu harus berhasil melewati awan kesusahan." Su Lei tidak lagi terobsesi untuk mengalahkan Zhou Yuan dan malah mengambil tindakan defensif. Kemenangan akan tetap menjadi miliknya jika ia berhasil menjaga portal luar angkasa. Zhou Yuan mengerutkan alisnya saat dia mengamati awan hitam yang menutupi langit. Awan petir itu sangat misterius dan sepertinya mengandung kilatan kesengsaraan. Terlebih lagi, kekuatan destruktif yang dimilikinya membuat seseorang bergidik ketakutan. Ras suci benar-benar ras yang diberkati oleh surga. Kekuatan mata suci mereka begitu tak terduga dan misterius sehingga membuat banyak orang iri. Namun, mata Zhou Yuan berbinar tajam saat dia menatap portal luar angkasa di kedalaman awan petir. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Biarpun ada kilat kesengsaraan, aku akan mencabik-cabiknya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a